Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Pradika Salsabila dengan NIM 2004045020015 dari kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah keterampilan komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Nah, apa itu komunikasi? Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Secara umum dapat diuraikan bahwa komunikasi mengandung pengertian memberitahukan informasi dalam bentuk berita, pesan, pikiran, pengetahuan, dan nilai-nilai pada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut berpartisipasi, di mana pada akhirnya informasi tersebut milik bersama antara orang yang menyampaikan informasi atau komunikator dengan orang yang menerima informasi atau komunikan. Nah, selanjutnya yaitu proses komunikasi. Menurut Stephen 2006, sebelum komunikasi berlangsung, kita memerlukan tujuan yang dinyatakan sebagai pesan yang harus disampaikan. Pesan itu disampaikan dari sumber pengirim ke penerima. Pesan itu dikodekan atau diubah ke dalam bentuk simbolik dan diteruskan melalui sejumlah medium atau saluran ke penerima yang menerjemahkan ulang atau decoding pesan yang dimulai oleh pengirim. Hasilnya adalah pentransferan makna dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kemudian arah komunikasi. Menurut Stephen 2006, komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau secara horizontal. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi ke arah bawah atau ke arah atas. Nah, kemudian yang terakhir, komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendekodifikasikan pesannya. Sebaliknya juga, komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimkannya. Nah, selanjutnya yaitu jenis komunikasi. Jenis komunikasi terdiri dari komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan juga komunikasi massa. Nah, komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Sedangkan komunikasi interpersonal, komunikasi yang berlangsung antar pribadi dengan pribadi yang lain. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antar kelompok atau dengan antar kelompok dengan individu atau antara individu dengan kelompok. Jadi sini berlangsung biasanya pada rapat, forum, dan lain-lain. Nah, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang berlangsung antara individu atau antar kelompok atau organisasi dengan khayalak banyak atau massa. Nah, selanjutnya itu komunikasi antar pribadi. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk menemukan diri, berhubungan dengan orang lain, meyakinkan diri sendiri agar mengubah sikap dan perilaku, serta bermain dan menghibur diri. Adapun juga jenis-jenis dari komunikasi ini yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi verbal, komunikasi non-verbal, dan salah pengertian. Nah, bab selanjutnya yaitu jenis-jenis hubungan antar pribadi. Delaware 1997 menyatakan secara rinci bahwa terdapat 6 jenis atau tahap hubungan antar pribadi, yaitu yang pertama, tahap perkenalan, yang kedua, tahap persahabatan, yang ketiga, tahap kekeraban atau keintiman, yang keempat, tahap suami istri, tahap hubungan suami istri, yang kelima, tahap hubungan antar orang tua dengan anak, dan kemudian yang keenam adalah tahap hubungan persaudaraan. Materi bab selanjutnya itu pembukaan diri. Pembukaan diri ini terdiri atas self-disclosure, jendela bahari, membangun kepercayaan, mempercayai, dan dipercayai. Pengertian dari pembukaan diri itu menurut Johnson 1981 adalah mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu kita yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Nah, bab selanjutnya yaitu hambatan komunikasi efektif. Menurut Stephen 2006, secara rinci mengemukakan sejumlah hambatan dapat mengganggu atau memperlambat komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama adalah penyaringan, yang kedua persepsi selektif, yang ketiga informasi berlebih, yang keempat emosi, yang kelima bahasa, kemudian yang keenam yaitu kegelisahan komunikasi. Nah, baiklah, materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu konflik dalam hubungan antar pribadi. Nah, di sini terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah konflik dan nilai positifnya.
Setiap hubungan antar pribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, dan perbedaan kepentingan. Bila kita mampu mengelolanya secara konstruktif, konflik justru memberikan manfaat positif bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Menurut Johnson 1981, salah satu contohnya yaitu perbedaan pendapat dapat membimbing kita ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang dan bermutu. Nah, kemudian yang kedua yaitu strategi dalam mengatasi konflik. Setiap orang memiliki masing-masing strategi dalam mengelola konflik. Menurut Supratnya 1995, strategi ini merupakan hasil belajar. Biasanya dimulai sejak masa kanak-kanak dan akan bertumbuh secara otomatis. Itulah tadi penjelasan saya mengenai mata kuliah keterampilan komunikasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.